Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman sekerja, di dalam lemari dari baja. Kucing datang, cepat ganti muka, segera menjelma bagai... Hai guys, kali ini kita akan membahas tentang korupsi. Apakah korupsi itu? Mari kita simak video berikut ini. Korupsi sebagai bagian dari kasus kejahatan sudah menjadi suatu komoditi. Perkara korupsi tidak lagi terbatas pada permasalahan nasional suatu negara, termasuk Indonesia, namun telah menjadi bagian dari permasalahan global. Fenomena korupsi di Indonesia seolah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Lembaga pemerintahan, pegawai, pejabat yang menyebut dirinya sebagai wakil rakyat dan telah berikrar agar dipercaya, nyatanya masih melakukan tindakan busuk yang sama. Guys, ada berita nih. Ada berita nih guys. Di Batolone kami akan mengajak Anda untuk menyimak diduga menyerahkan uang sebesar 2 miliar rupiah. Jujur saya terkejut mendengar KPK menangkap pejabat publik dengan reputasi baik, Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan, karena dugaan suap proyek infrastruktur. Nurdin Abdullah terkenal karena inovasi, bertangan dingin melakukan perubahan, dan ia sempat diganjar Bung Hatta Anti Corruption Award. Yang dianggap berintegritas pun, sedihnya, akhirnya terhisap pusaran korupsi juga. Memperpanjang deretan bukti betapa ekosistem politik Indonesia mudah menyerongkan pejabat ke perilaku korup, seperti lembah hitam yang bisa saja menghisap jiwa-jiwa paling bersih sekalipun. Simak penjelasan berikut ini. Nurdin Abdullah adalah cerminan kepala daerah yang berintegritas, berinovasi, membawa perubahan, dan anti korupsi. Ia memperoleh beragam jenis penghargaan, mulai dari media massa, kampus, LSM, kementerian dan lembaga, hingga presiden. Penghargaan itu diterima mayoritas saat Nurdin Abdullah menjabat sebagai Bupati Bantaeng. Nurdin Abdullah menjabat sebagai gubernur mulai pada tahun 2018. Pilihan Nurdin Abdullah sebenarnya tidak sederhana, dikarenakan dia dipaksa mengubah gaya bawahan dia di Bantaeng dan harus beradaptasi dengan gaya yang sudah sekian lama di pemerintahan daerah Sulawesi Selatan. Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan kronologi operasi tangkap tangan atas kasus dugaan suap yang menjadikan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah sebagai tersangka. Kegiatan operasi berawal dari informasi masyarakat terkait adanya dugaan terjadinya penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara. Kita menerima laporan bahwa Direktur PT Agung Perdana Bulukumba akan memberikan sejumlah uang kepada Nurdin Abdullah melalui perantara Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Selatan. Agung adalah seorang kontraktor yang berkeinginan mendapatkan beberapa proyek pekerjaan di Sulawesi Selatan tahun anggaran 2021. Agung diketahui menyerahkan proposal terkait beberapa proyek pekerjaan di Kabupaten Sejaya sebanyak 2 miliar kepada Nurdin Abdullah. Kemudian, uang suap tersebut tidak sampai ke tangan Nurdin Abdullah karena KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan atau OTT kepada Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah pada pukul 2 pagi di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Dan Nurdin Abdullah juga disinyalir mendapatkan uang suap senilai 200 juta oleh seorang kontraktor. Nurdin Abdullah juga dikatakan mendapatkan uang dari hasil SB senilai 2,2 miliar. Sehingga Nurdin Abdullah telah ditetapkan menjadi tersangka karena kasus suap menyuap yang melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 11, 12B dan Pasal 13 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kasus korupsi adalah masalah yang kompleks dan sulit untuk diatasi. Namun, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat korupsi di Indonesia. Di antaranya, yang pertama itu penegakan hukum dengan ketat dan efektif. Pemerintah harus memastikan bahwa kasus korupsi di Indonesia ditangani dengan tegas dan tidak ada yang terkecualikan dari hukum. Yang kedua itu pengawasan media, transparansi, dan akuntabilitas. Media harus berperan aktif dalam memberikan akses informasi dan mengungkap kasus-kasus korupsi. Kebebasan pers dan keterbukaan informasi
merupakan kunci untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas di Indonesia. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran publik. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya integritas dan penghindaran tindakan korupsi harus ditingkatkan melalui kampanye, penyuluhan, dan pendidikan di semua tingkatan masyarakat. Dan yang keempat, penguatan institusi. Institusi pemerintah seperti KPK dan kepolisian harus diberdayakan dan diberi wewenang untuk menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia. Keempat tindakan tersebut harus diambil secara serius dan konsisten untuk mengurangi tingkat korupsi di Indonesia. Korupsi sudah menjadi budaya politik di Indonesia. Maraknya kasus korupsi membuktikan bahwa pandangan kita terhadap ideologi negara serta pengawasan hukum di Indonesia masih sangat kurang. Oleh karena itu, kita memerlukan tindakan tegas terhadap tindak pidana korupsi tersebut. Salah satunya adalah melakukan pemiskinan koruptor, serta antek-anteknya yang merupakan aparatur negara yang bukannya melindungi negara dari korupsi, malah ikut dalam tindakan keji tersebut. Mulai dari perampasan harta, pemecatan jabatan, serta penyitaan aset-aset yang dia punya untuk memberikan tindakan jerat terhadap para koruptor ini. Namun, kita perlu ingat bahwa tindak pidana dan sanksi yang berat tidak akan lancar terjadi jika kurangnya pengawasan. Oleh sebab itu, kedua hal tersebut harus berkorelasi dan bekerja sama untuk memberantas dan menghentikan kasus-kasus korupsi tersebut, mulai dari kasus korupsi yang sudah terjadi sampai kasus-kasus yang mungkin terjadi di berbagai bidang, mulai dari pembangunan infrastruktur negara sampai pertambangan dan juga bidang-bidang lainnya. Kami penerus bangsa menyatakan perang terhadap korupsi. Kalau tidak berhenti korupsi, apa teman-teman?